Hey yo, kembali lagi bersama gue Yanto. Kali ini gue pengen mengulas film yang masih selalu diputar di TV setiap malam dan orang-orang masih juga menontonnya. Anaconda. Film Anaconda dimulai dengan teks perangkak yang begitu mengigau, penuh omong kosong, sehingga gue tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutipnya secara lengkap, yaitu kisah monster anaconda pemakan manusia yang mengerikan telah diceritakan selama berabad-abad oleh suku di lembah Amazon. Beberapa di antaranya dikatakan menyembah ular raksasa ini. Anaconda adalah salah satu makhluk paling ganas dan sangat besar di bumi. Tumbuh dalam kasus tertentu sepanjang 40 kaki, unik di antara ular. Mereka tidak puas setelah memakan korbannya. Mereka akan memutahkan mangsanya untuk membunuhnya dan makan lagi. Tidak jelas bagi gue bahwa apapun dalam salah satu 3 kalimat tersebut adalah benar. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kita di sini untuk menonton fitur makhluk akhir tahun 90-an dan memberikan dialog itu kepada penggemar film seperti melempar sepotong besar daging mentah ke dalam sekumpulan piranha. Gua telah klaim omong kosong seperti itu di awal film lo dan lo telah memenangkan perhatian penuh dari setiap pecandu film bergenre yang akan dengan senang hati menunggu melalui waktu pemotongan yang bagus. Dan pada 89 menit termasuk kredit, Anaconda mungkin memiliki waktu tayang paling tepat dari film manapun yang pernah dibuat. Untuk mencari tahu siapa, tepatnya, yang akan dimutahkan dan dimakan kembali. Film ini adalah salah satu sorotan dari apa yang terlihat. Lebih dari 2 dekade kemudian, seperti zaman keemasan terakhir dari bioskop yang sangat buruk. Film monster adalah penerimaan manfaat khusus dari momen ini dalam sejarah. Gue membayangkan ini mungkin berkat kesuksesan besar Jurassic Park pada tahun 1993 yang mencontohkan cara mengawinkan animatronik dengan mainan model baru, yaitu CGI, dan menghidupkan kembali selera penonton akan kisah petualangan kuno tentang manusia versus binatang yang bergigi. Tambahkan di perkembangan singkat lingkungan hidup di awal dekade ini dan karakter khusus dari makhluk-makhluk itu semua tentang bahaya manusia yang menyia-nyiakan di seluruh penjuru dunia yang tak tersentuh dan merusak hewan. Mungkin berada di hutan hujan jika lo merasa sangat mudah dan mulai mengeras. Dan dengan demikian pada tahun 1997 kita sampai pada film-film bergenre paling buruk di tahun 90-an ini. Kekhususannya periodenya mungkin hanya dilampaui oleh Deep Blue Sea yang luar biasa selama 1 dekade yang menambahkan rekayasa genetika dan Samuel L. Jackson ke dalam campurannya. Anaconda adalah film horor petualangan Amerika yang dirilis pada tahun 1997 dan disutradarai oleh Louis Loza. Ini dibintangi oleh Jennifer Lopez, Ice Cube, dan Jon Voight, serta diikuti film serialnya dan diikuti oleh sequelnya yang tahun 2004 dirilis dengan judul Anaconda, The Hunt from the Blood Archid. Plot film ini berpusat pada kru film yang bekerja untuk National Geographic yang diculik oleh seorang pemburu yang mengejar anaconda hijau terbesar dan terkuat di dunia yang ditemukan di hutan terpencil. Sendirian di antara ular, anaconda itu unik. Setelah memangsa mangsanya, mereka muntah untuk makan lagi. Informasi ini termasuk dalam judul pembuka Anaconda. Dan ketika kata-kata bergulir di layar, gue mendengar tawa kecil di ruangan gue. Ups, itu berasal dari gue. Gue merasa dengan sangat yakin bahwa sebelum film selesai, gue akan yakin bahwa melihat Anaconda memuntahkan mangsanya. Mangsa manusia lebih disukai. Anaconda sebetulnya tidak mengecewakan gue sih. Ini adalah fitur makhluk yang apik, menakutkan, lucu, difoto dengan indah dan diperankan dengan sangat baik dalam petualangan yang tinggi. Ularnya benar-benar memuaskan. Kami mengetahui bahwa predator Amazon yang paling ditakuti, Anaconda, dapat tumbuh yang panjangnya hingga 40 kaki dan menghancurkan mangsanya sebelum menelannya utuh. Begitu utuh sehingga ketika memakan seluruh tubuh dari jaguar hanya menyisakan 1 bola mata yang pedih. Wawasan tentang cerita Anaconda ini sebagian besar berasal dari karakter bernama Sharon, diperankan oleh Jon Voight sebagai tikus sungai berlendir dengan kilatan berbahaya di matanya. Sungai ini bisa membunuhmu dalam ribuan cara, katanya. Dan kami merasa dia juga bisa. Baling-baling kapalnya rusak dan dia diselamatkan oleh ekspedisi kecil yang berharap bisa membuat film dokumenter tentang People of the Mist, suku Amazon yang hilang dan legendaris. Gue kenal mereka, kata Sharon. Mereka menyelamatkan hidup gue dan mungkin masih menyesalinya. Film seperti Anaconda bisa dengan mudah menjadi bodoh dan terlihat konyol. Atau lo bisa lihat film piranha. Banyak hal yang tergantung pada keterampilan pembuat film. Di sini salah satu pemain kuncinya adalah sang sinematografer, Bill Butler, yang menciptakan suasana hutan yang menggoda. Namun entah bagaimana, menyeramkan. Filmnya tampak hebat dan visual serta soundtrack yang meyakinkan serta musik yang tidak menyenangkan membuat Amazon menjadi tempat dengan kehadiran dan kepribadian. Yes, ini bukan latar.
melainkan kehadiran yang menyelimuti. Seorang pemburu bersembunyi dari makhluk yang tidak terlihat di perahunya. Saat hewan itu menerobos perahu, pemburu tersebut bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Saat merekam film dokumenter tentang suku pribumi yang telah lama hilang, Sirisamas, di sungai Amazon, sutradara Terry Flores dan anggota krunya termasuk juru kamera Danny Rich, manajer produksi Dennis Kahlberg, dan pacarnya, teknisi suara Gary Dixon, visioner Wallen Westrait, antropolog Profesor Stephen Kell, dan kapten perahu Matteo bertemu dengan pemburu ular terdampar Paul Ceron dan membantunya. Percaya dia tahu bagaimana menemukan suku yang mereka cari. Sebagian besar kru merasa tidak nyaman di sekitar Ceron, dan Kell bentrok dengannya beberapa kali sehubungan dengan pengetahuan Sirisama. Kemudian dia mencoba membebaskan baling-baling kapal dari tali. Lalu Kell disengat di tenggorokannya oleh tawon di dalam pengatur skubanya yang membuat tenggorokannya bengkak dan membuatnya tidak sadarkan diri. Ceron melakukan kritonomi darurat, nampaknya menyelamatkan nyawa Kell. Dengan itu Ceron mengambil komando sebagai kapten kapal dan kru. Mereka kemudian dipaksa untuk membantunya mencapai tujuan sebenarnya dengan memburu dan menangkap anaconda, jantan raksasa yang telah dia lacak sendiri. Matteo adalah awak pertama yang dibunuh oleh anaconda yang melitnya dan menjepit lehernya dengan rahang di dekat perahu tempat pemburu itu terbunuh. Sebuah foto di koran lama mengungkapkan bahwa Matteo, Ceron, dan pemburu yang tidak disebutkan namanya bekerja sama untuk menangkap hewan termasuk ular. Yang lain mencoba menemukannya, sementara Gary berpihak pada Ceron yang berjanji jika mereka membantunya menemukan anaconda, dia akan membantu mereka keluar hidup-hidup. Kemudian di malam hari, anaconda mulai menyerang perahu. Ketika Ceron mencoba untuk menangkap ular itu, ia melingkari Gary di mana ia meremukan dan memakannya, meninggalkan Dennis yang hancur. Yang selamat mengalahkan Ceron dan mengikatnya. Keesokan harinya, perahu terjebak di air terjun, mengharuskan Terry, Danny, dan Westrait masuk ke air untuk menariknya lepas. Ketika Dennis mencoba membunuh Ceron sebagai balas dendam atas kematian Gary, dia mendapatkan tepi dan mencekiknya sampai mati dengan kakinya sebelum membuang mayatnya ke sungai. Ketika anaconda kembali, Westrait mengalihkan perhatiannya cukup lama, sehingga Terry dan Danny kembali ke perahu saat dia mendaki air terjun. Danny dan Ceron yang dibebaskan bertarung saat Westrait dililitkan oleh ular. Sebelum dapat membunuhnya, pohon yang menopang anaconda patah, mengirim kelompok tersebut ke dalam air dan menggangguan Kell dalam prosesnya. Dengan Westrait terbunuh di musim gugur, ular itu melingkari Danny, hanya untuk ditembak di kepalanya dan dibunuh oleh Terry. Ceron yang marah menyerang Terry, hanya untuk ditusuk dengan panah oleh penenang oleh Kell yang segera pingsan lagi. Danny memukul Ceron yang dibius dan menjatuhkannya ke sungai. Namun Terry dan Danny segera ditangkap saat Ceron menyusul mereka. Dia membuang seember darah monyet ke atasnya dan menggunakannya sebagai umpan dalam upaya untuk menangkap anaconda betina yang jauh lebih besar. Anaconda muncul dan melingkar di sekitar Terry dan Danny, di mana ia mulai mencekik mereka. Mereka tertangkap di jaring oleh Ceron, tapi ular itu berhasil melepaskan diri. Ceron mencoba melarikan diri, tetapi anaconda berhasil dan menghancurkannya sampai mati. Terry dan Danny memutuskan ikatan mereka dan menyaksikan anaconda perlahan menelan Ceron secara utuh. Terry menemukan sarang bayi anaconda di sebuah gedung, tetapi ular itu tiba dan setelah memuntahkan Ceron yang masih berkedut, mengejarnya ke atas tumpukan asap. Danny menjebak anaconda dengan menjepit ekornya ke tanah dan menggunakan beliung sebelum menyalakan api di bawah kubu asap dan membakar ular tersebut. Anaconda yang terbakar dan menjerit terlempar keluar dari gedung dan jatuh ke air di bawah tempat ia tenggelam. Saat Terry dan Danny memulihkan diri di dermaga terdekat, anaconda muncul sekali lagi. Tetapi Danny membanting Maul yang membelah ke kepala ular, akhirnya yang membunuhnya. Setelah itu, Terry dan Danny bertemu kembali dengan Kell yang mulai hidup kembali ke atas kapal. Saat mereka mengapung di sungai, mereka menemukan penduduk asli yang awalnya mereka cari. Mereka menyadari Ceron benar dan mulai membuat film dokumenter tentang mereka. Film ini masih menggunakan formula lama, film-film yang mengunggulkan monster sebagai makanan utama pada filmnya. Suasana hutan yang mencekam juga masih menjadikan pilihan sebagai formula tambahan. Kalau pengen nonton film dengan kesan bahwa binatang itu buas dan suka makan manusia, silahkan tonton film ini. Selebihnya nikmatin aja ya. Sekian aja sob cerita tentang film Anaconda yang bisa gue ceritain. Lu ada request film apa yang mau dibahas? Komen aja sih sob. Kalau lu suka sama video ini, bisa lo sob diklik jempol ke atas. Kalau pengen ngikutin video yang lain, bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. See ya.